사실 전에도 여러 번 이러다 말았지만 Pria ini menghabiskan sisa waktunya untuk bersenang-senang bersama dengan semua teman wanitanya karena diceritakan kalau besok pagi negara mereka akan segera hancur akibat serangan nuklir. Hingga pada suatu momen di mana ia berhasil menemukan kenikmatan hidupnya sebelum semuanya harus berakhir karena konflik negaranya yang tidak pernah selesai. Bahkan di sisa waktunya itu ia dapat merasakan bagaimana menjadi orang yang kaya dengan sekejap mata karena ketika di tengah jalan ia menemukan sebuah koper berisi uang yang sangat banyak. 나 어떠냐고. Film ini berlatar di mana pada saat itu terjadi konflik antara Korea Utara dengan Korea Selatan, hingga akhirnya Korea Utara memutuskan untuk melakukan serangan nuklir ke negara Korea Selatan pada pagi hari nanti. Kemudian 8 jam sebelum serangan nuklir dilakukan, tampak seluruh rakyat Korea Selatan menikmati malam terakhir mereka dengan berkumpul dan bersenang-senang. Di sini mereka semua tampak pasrah dengan kiamat yang tidak dapat terhindarkan lagi. Lalu adegan beralih di mana menampilkan seorang pria bernama Yubin yang ingin menikmati malam terakhirnya. Di sini ia merubah semua penampilannya, mulai dari warna rambut hingga cara berpakaiannya yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Setelah itu, Yubin pergi keluar untuk bertemu dengan teman-temannya yang lain. Namun sialnya, setelah sekian lama menunggu, kedua temannya yang lain tidak juga kunjung datang. Hingga pada suatu momen ketika ia sedang berada di toilet, tiba-tiba seorang gadis cantik bernama Yeonju datang dari belakang dan tidak sengaja mendorong badannya. Di mana ternyata pada saat itu, Yeonju sedang dalam keadaan mabuk. 이성에게 어떻게 먹힐까 궁금했다. Melihat gadis cantik itu pergi begitu saja, Yubin jadi merasa tertantang untuk berkenalan dengan Yeonju. Lalu Yubin mencoba mengikuti kemana Yeonju pergi, sampai akhirnya Yeonju berhenti di sebuah bar. Melihat hal itu, ia pun mendekati Yeonju dan berkenalan dengannya. Namun sialnya ketika sedang asik mengobrol, teman-temannya yang lain malah menelponnya untuk mengajaknya pergi bersenang-senang. Ketika Yubin hendak pergi keluar, Yeonju memberikan nomor teleponnya kepada Yubin dan berharap agar hati Yubin dapat segera menghubunginya lagi. Kemudian adegan beralih di mana kini ia sudah bersama dengan kedua temannya. Lalu mereka berencana akan pergi ke sebuah klub malam untuk bersenang-senang dengan banyak wanita yang ada di sana. Ketika sedang asik berjoget, salah satu temannya malah berkelahi dengan pria lain, yang mana akhirnya mereka diusir keluar dari tempat itu. Ketika berada di luar, mereka tidak langsung pulang karena mereka merasa masih banyak waktu untuk menghabiskan malam terakhir mereka di dunia. Kemudian salah satu temannya berkata agar mereka pergi ke tempat yang lain saja. Namun Yubin malah menolaknya dengan alasan kalau ia sedang tidak enak badan. Padahal pada saat itu ia sedang ada janjian untuk bertemu dengan seorang wanita yang didekatinya saat di klub malam tadi. Kemudian adegan beralih di mana Yubin sedang berjalan sendirian untuk menemui wanita itu karena sebelumnya mereka sepakat akan bertemu di depan sebuah tempat makan. Ketika berada di tengah jalan, Yubin melihat sebuah kecelakaan di mana semua penumpang yang ada di dalam mobil dalam keadaan tewas. Lalu di dalam mobil ia menemukan sebuah koper berisi uang yang sangat banyak. Melihat kesempatan itu, Yubin langsung membawanya dan menyimpannya karena ia memutuskan untuk menghabiskan semua uang itu di malam terakhir ini. Sebelum keesokan paginya, semua yang ada di sana berubah menjadi abu. Ketika Yubin telah sampai, ia lalu menelpon wanita tadi yang bernama Kyung Ah. Namun pada saat itu ternyata yang mengangkat telepon bukanlah Kyung Ah, melainkan temannya bernama Yura. Lalu Yura mengatakan kalau Kyung Ah sedang mabuk dan tidak dapat bertemu dengannya. Tidak hanya itu, Yura juga meminta Yubin untuk bertemu dengannya. Karena merasa penasaran dengan Yura, ia pun menyetujuinya. Singkat cerita, di mana mereka kini berada di sebuah hotel. Di sini mereka berkenalan dan bercerita, di mana ternyata Yura menyukai sosok Yubin yang sempat dilihatnya saat berada di klub malam tadi. Pada saat Yura sedang mandi, tiba-tiba Kyung Ah menelponnya dan mengatakan kalau ia sudah berada di tempat makan yang mereka janjikan. Mendengar hal itu, Yubin menjadi panik karena bukannya bertemu dengan Kyung Ah, ia malah berada di hotel dengan wanita lain. Ketika Yubin hendak pergi dari hotel itu, tiba-tiba Yura datang dari belakang dan langsung memeluknya, di mana Yura mengatakan kalau ia sangat menyukai Yubin dan tidak ingin ia pergi dari tempat itu. Namun Yubin berkata kalau ia hanya ingin membeli sebungkus rokok dan berjanji akan segera kembali kepadanya. Kemudian adegan berpindah di mana kini Yubin telah bertemu dengan Kyung Ah. Karena merasa dingin berada di tempat itu, tanpa basa-basi Yubin malah mengajaknya pergi ke sebuah hotel, yang mana hal itu membuat Kyung Ah menjadi marah kepadanya karena mereka bahkan baru saja berkenalan. Lalu Kyung Ah berkata kalau sebaiknya mereka pergi ke sebuah bar saja
untuk bersantai dan mengobrol berdua. Ketika berada di bar, Kyung-ah bertanya mengenai pekerjaan Yubin dan mobil apa yang biasa dikendarainya. Karena merasa malu untuk berkata jujur, Yubin pun berbohong dengan mengatakan kalau ia sedang menjalankan beberapa bisnis dan juga mengendarai sebuah mobil Mercedes. Pada saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba Yura menelpon Kyung-ah dan ingin bertemu dengannya karena Yura mengatakan kalau ia telah dikhianati oleh seorang pria yang ditemuinya. Padahal pria itu adalah Yubin sendiri yang sekarang bersama dengan Kyung-ah. Yubin yang mendengar percakapan mereka lalu berniat untuk pergi karena ia tidak ingin ketahuan oleh kedua wanita cantik itu. Namun ketika Yubin hendak pergi, tiba-tiba Yura datang dan terlihat sangat kecewa dengan Yubin yang telah pergi meninggalkannya begitu saja. Lalu Yubin pun menjelaskan semuanya, di mana pada awalnya ia hanya menelpon Kyung-ah untuk bertemu dengannya. Namun ternyata Yura yang mengangkat telepon itu, di mana akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke hotel. Kemudian tidak berapa lama temannya yang lain juga datang ke tempat itu dan tidak menyangka kalau ternyata Yubin telah berbohong hanya untuk bertemu dengan wanita cantik tanpa mengajak mereka berdua. Karena merasa terpojok dan tidak dapat berkata apapun lagi, Yubin malah berteriak dan langsung pergi meninggalkan mereka semua di sana. 꿈만 같았다. 그래서 살고 싶었다. Ketika berada di jalanan, Yubin jadi merasa bingung harus kemana lagi dan tidak lama ia memutuskan untuk pergi ke sebuah bar karena ia ingin menghabiskan sisa waktu yang ada dengan meminum banyak alkohol sendirian. Pada saat berada di dalam bar, seorang gadis cantik bernama Sukyung mendekatinya dan mengajaknya untuk keluar karena gadis cantik itu ingin mengobrol berdua dengan Yubin. Ketika berada di luar, Yubin tampak bingung karena ia bahkan tidak mengenal siapa gadis cantik ini. Lalu Sukyung berkata kalau ia adalah teman Yubin saat mereka masih kecil. Setelah mengingat masa lalu, Yubin akhirnya dapat mengenali siapa Sukyung sebenarnya, di mana ternyata Sukyung adalah cinta pertamanya saat mereka masih kecil dulu. Namun di sini ia merasa kesal karena kenapa baru sekarang mereka bertemu kembali, sementara besok pagi Korea Utara akan menjatuhkan nuklir mereka ke negara itu. Namun sayangnya tidak berapa lama mereka harus segera berpisah karena pada saat itu Yubin ingin sekali bertemu dengan Yeonju yang di awal film sempat bertemu dengannya saat di bar. Ketika mereka akan berpisah, Sukyung bertanya kepada Yubin apakah suatu saat mereka akan bertemu kembali. Kemudian Yubin menjawab kalau ia tidak tahu akan hal itu. Padahal sebenarnya Yubin sangat ingin bertemu dengan Sukyung kembali suatu saat nanti. Kemudian adegan berpindah di mana Yubin sedang mengendarai sebuah mobil dan hendak bertemu dengan Yeonju. Namun pada saat di perjalanan, Kyung-ah menelponnya dan mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat. Ketika Yubin telah sampai, ternyata ia malah bertemu dengan Yura yang sedang duduk sendirian. Melihat hal itu, Yura malah memintanya untuk segera pergi dari sana karena ternyata Kyung-ah telah menjebak Yubin dengan membawa beberapa pria untuk menghajarnya. Dan sialnya Yubin berhasil mereka tangkap dan dihajar oleh mereka semua hingga akhirnya ia pingsan dan tidak sadarkan diri. Singkat cerita, ketika ia telah sadar, ia malah tampak bingung kenapa tiba-tiba ia bisa berada di kamar bersama dengan Yeonju. Namun tidak berapa lama ia menjadi senang karena akhirnya dapat bertemu kembali dengan Yeonju. Di kamar itu Yeonju malah mengajak Yubin untuk bunuh diri bersama karena ia berpikir lebih baik mati bersama dengan orang yang ia sukai daripada mati karena bom nuklir dari Korea Utara. Bukannya menolak hal itu, Yubin malah menuruti keinginan Yeonju untuk bunuh diri bersama. Namun Yubin memiliki ide lain di mana ia berpikir akan lebih menyenangkan untuk mati sambil menyaksikan matahari terbit. Namun setelah sekian lama Yeonju menunggunya, Yubin tidak juga kunjung datang kepadanya, di mana ternyata pada saat di tengah jalan, Yubin malah bertemu dengan Sukyung dan mengajaknya untuk pergi ke hotel. Kemudian film ini diakhiri di mana keesokan paginya, Yubin memilih untuk menghabiskan sisa waktunya bersama dengan Sukyung sambil melihat matahari terbit. Dan tidak lama kemudian, bom nuklir dari Korea Utara akhirnya dijatuhkan. Dan film pun telah berakhir, teman-teman. Maka demikianlah alur cerita dari film Korea yang berjudul Boogie Night. Walaupun alur kisah dari film ini sedikit aneh, namun komedi yang ditampilkan membuat film ini menjadi sangat menarik. Kalau begitu, saya Joe dan beserta seluruh staf tata usaha mengucapkan terima kasih.